Silakan duduk. Shalom. Shalom. Wow, banyak muka-muka baru ya yang saya lihat di sini dan saya mengucap syukur pagi hari ini bisa kembali menyampaikan firman Tuhan di The Light Community Church, my home, rumah saya sendiri gitu ya. Jadi ini suatu kepercayaan yang luar biasa dan saya welcoming ya, selamat datang untuk setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Ada yang pertama kali hadir, saya percaya ini bukan suatu kebetulan. Saya percaya kita mendoakan selalu untuk ada sahabat-sahabat, saudara-saudara baru di TLCC. Dan bila saudara pertama kali hadir di sini, kami sudah mendoakan saudara dan ini bukan suatu kebetulan ya. Untuk setiap dari jemaat di TLCC, bersuka cita bila saya bisa melihat saudara pagi hari ini kembali. Untuk yang belum kenal, nama saya Aswin Sumampau dan saya melayani sebagai elders di TLCC. Jadi nanti sehabis ibadah kalau ada waktu ngobrol-ngobrol aja bareng gitu ya. Jangan sungkan, jangan nggak enak. Kalau mau ngobrol, kita bisa ngobrol bareng-bareng. Dan kita juga mendoakan pagi hari ini kita punya gembala sidang, Pastor Muksin dan Pak Yohanes Tan sedang melayani di Lubuk Linggau ya. Jadi kita memiliki cabang di Lubuk Linggau dan pagi hari ini puji Tuhan kalau saudara ada di grup melihat bahwa ada pembaptisan pagi hari ini, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan di Lubuk Linggau. Yes, please, kita berikan applause yang dan kita juga mendoakan Ibu Yohanes. Jadi pendeta di situ Pak Yohanes Herianto, istrinya terkena stroke ya. Jadi pagi hari ini nanti kita juga harus mendoakan istri dari Pak Yohanes Herianto, kiranya Tuhan memberkati dengan kesembuhan kepada Ibu Yohanes Herianto yang ada di Lubuk Linggau. Oke, hari ini kita akan berbicara soal persembahan. Siapa yang semangat soal persembahan? Wah, semangat sekali ya kalau kita bicara soal persembahan ya. Siapa yang semangat soal persembahan? Ya, jadi kalau kita ngomong soal giving atau persembahan, terus terang ini menjadi topik yang sangat-sangat sensitif ya. Dan ini menjadi topik yang tidak begitu digemari. Karena terus terang, mungkin sekitar 15 atau 20 tahun lalu pada saat saya mulai percaya kepada Tuhan, dan saya datang ke sebuah gereja itu mega church dan begitu besar, dan saya mendengar khotbah soal persembahan. Sehabis saya mendengar khotbah soal persembahan itu, saya tidak pernah kembali lagi ke gereja itu. Karena pada waktu iman saya begitu kecil, saya melihat pada saat ada gereja yang mengkhotbahkan soal persembahan, kita mulai berpikir, wah ini cari duit doang nih. Ini gereja pasti cari duit gitu ya. Jadi akhirnya saya tidak pernah kembali lagi ke gereja itu. Dan pada hari ini, pada saat Pastor Muksin mempercayakan, Pak Aswin tolong membawakan khotbah, lalu dia memberikan ayat, ini menjadi suatu seperti Tuhan itu meledek gitu ya. Dulu kan kamu lari pada saat khotbah persembahan. Nah, sekarang coba khotbah soal persembahan gitu kira-kira ya. Jadi sebuah kayak roda kehidupan dulu kita sensitif terhadap khotbah-khotbah persembahan, tapi hari ini saya diberikan ayat dari firman Tuhan yang berbicara soal persembahan ya. Hari ini kita melihat ayat dari Maleakhi 3. Saudara bisa buka, saya tidak ada slide pagi hari ini. Saya ingin saudara membuka Alkitab saudara dari Maleakhi 3. Maleakhi ada di akhir dari Perjanjian Lama. Untuk yang belum bisa melihat. Dan pagi hari ini kita akan membuka firman Tuhan dari ayat-ayat dari Maleakhi 3, ayatnya yang pertama sampai ke-12. Nah, memberikan sedikit konteks dari Maleakhi, ini ada di suatu zaman, jadi ada suatu hari, ceritanya gitu ya, suatu hari bangsa Israel ini sudah kembali dari pembuangan mereka di Babilonia gitu ya. Jadi saat mereka sudah dikembalikan, mereka dibuang, lalu sekarang sudah kembali ke Yerusalem, dan mereka, bangsa Israel itu berada di Yerusalem pada waktu itu, kembali dari pembuangan. Namun ternyata pembuangan yang Tuhan inginkan untuk mendidik bangsa Israel tidak terjadi. Bangsa Israel yang sama kembali dari pembuangan,
tetap saja bangsa yang keras kepala dan tidak pernah sesungguhnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu ya konteksnya ya. Dan ini menjadi peringatan sebenarnya kepada kita. Banyak kali pada waktu pencobaan datang kepada kita, pada waktu kita ada di dalam suatu pembuangan, nah saya akhir-akhir ini juga mengalami ya, banyak cobaan-cobaan di dalam kehidupan saya pribadi. Seringkali ini waktunya Tuhan sebenarnya ingin memberikan peringatan kepada kita. Ingin mendidik kita, ingin mengajar kita, tetapi seperti bangsa Israel, kita kembali dari pembuangan dan tidak pernah mempelajari satu hal pun. Ya. Jadi saya menekankan pada waktu pagi hari ini kita melihat Maleakhi 3 ini, kita mengambil tantangan ini. Untuk bagi kita di ruangan ini, saudara-saudara yang memang mungkin pada hari ini mengalami tantangan, mengalami kesulitan, ambil itu sebagai tantangan dari Tuhan. Ambil itu sebagai pelajaran dari Tuhan. Ambil itu sebagai didikan dari Tuhan. Dan harusnya kita kembali dari tantangan itu menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat. Amin? Amin ya. Amin? Ayo, lebih semangat ya. Nah, beberapa hal yang kita lihat dari 2 pasal pertama adalah bangsa Israel ini memiliki dosa-dosa, bukti-bukti bahwa mereka itu tidak mengikuti Tuhan secara tulus ya. Nah, beberapa hal yang mereka lakukan kalau kita lihat di 2 pasal pertama, kita akan melihat Maleakhi 3, tapi sebelumnya kalau kita lihat 2 pasal pertama, mereka itu mempersembahkan domba-domba yang cacat. Jadi mereka punya banyak domba, mereka pilih yang cacat dan itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu di situ juga kita bisa lihat ada nazar-nazar, janji-janji yang diberikan kepada Tuhan. Kalau misalnya saya sukses, saya akan memberikan ini kepada Tuhan. Kalau misalnya sembuh, saya akan begini kepada Tuhan. Kalau misalnya saya diberikan kelancaran dalam keluarga saya akan memberikan ini kepada Tuhan. Dan itu tidak pernah terjadi. Ada nazar-nazar yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Lalu juga diangkat ada imam-imam yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Ada imam-imam di situ yang pada saat mengajar sesuka hatinya bukan dari firman-firman Tuhan. Lalu ada banyak perceraian di situ dikatakan. Ada banyak orang-orang yang menikah dan mereka bercerai. Dan perceraian seperti yang kita tahu itu adalah tanda dari ketidaktaatan kita. Dan juga ada banyak yang kawin campur yang mengakibatkan banyak orang Israel yang akhirnya menyembah Allah-Allah lain. Inilah yang terjadi di 1 dan 2 Maleakhi pada waktu itu. Dan kita bisa melihat di dalam Maleakhi 3 ini, mari kita membuka Maleakhi 3 ya. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin mengajar sesuatu dari rusaknya bangsa Israel itu. Tapi kalau kita lihat bangsa Israel itu, ya tipis-tipis ya dengan kita di masa-masa ini. Mari kita buka Maleakhi 3 ayat pertama sampai ke 12. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, dan saudara bisa membacakan ayat yang genap, dan kita akan melanjutkan sampai ayatnya yang ke-12. Maleakhi 3 ayatnya yang pertama mengatakan, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan alam semesta." Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Nah, kita bisa melihat di ayat 4 ini, Tuhan melalui Maleakhi mulai berbicara soal persembahan.
Di ayat yang kelima berkata, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, dan anak yatim, anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan alam semesta. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan alam semesta. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan alam semesta. Amin. Kalau kita lihat di dalam 12 ayat dari Maleakhi 3 ini, kita bisa melihat Tuhan awalnya seperti seperti memberikan peringatan, lalu Tuhan memberikan penjelasan, dan yang terakhir Tuhan memberikan tantangan. Jadi pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan satu persatu kira-kira apa peringatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan penjelasan seperti apa yang Tuhan harapkan, dan juga tantangan di akhir dari firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan memberikan tantangan yang diucapkan oleh Maleakhi pada waktu itu dan diucapkan kepada kita semua pada hari ini. Yang pertama, kalau kita melihat peringatan, kita melihat dalam ayatnya yang pertama sampai kelima. Di situ apabila kita melihat, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Pada saat kita melihat mempersiapkan jalan, maka kita mengingat firman-firman Tuhan tentang Yohanes Pembaptis, di mana dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Tapi apabila kita melihat ayat-ayat selanjutnya, sampai ayat kelima dikatakan, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir dan lain-lain. Itu melihat kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana dia akan datang sebagai hakim. Ya. Oleh karena itu, sebagai pendahuluan ini seperti kita diingatkan bahwa akan ada, memang sudah ada saatnya di mana Tuhan Yesus datang untuk mengajar kita, tapi akan ada saatnya di mana Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kali sebagai seorang hakim, dan kita harus dihakimi. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah ingatlah kepada pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi Maleakhi ingin mengajar bangsa Israel, ayo ingat, kita harus memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus, maka sangat sulit untuk kita diberikan penjelasan dan diberikan tantangan kelanjutannya. Seperti itu ya. Oleh karena itu kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika, kalau kita bisa melihat 1 Tesalonika 2-3, saya akan coba mengutip 1 Tesalonika 1 mungkin. Ya, kalau kita melihat 1 Tesalonika 1 ayatnya yang kedua dan ketiga, di situ dikatakan, ini Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua
dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi Paulus mengucap syukur kepada jemaat di Tesalonika. Kenapa? Karena jemaat di Tesalonika itu memiliki suatu pengharapan yang besar kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita di ruangan ini? Saudara-saudara, apakah kita sungguh-sungguh memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus? Nah, sebelum dia berbicara soal persembahan, di ayat 4, sebelum dia melanjutkan berbicara soal perpuluhan dan persembahan, dia berkata, bagaimana pengharapan kita kepada Tuhan Yesus? Itu dulu. Sebelum kita berbicara soal persembahan, apakah kita sungguh-sungguh memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus? Jadi Maleaki ingin memberikan kita suatu peringatan. Coba cek dulu iman kita. Sungguhkah kita punya iman sekuat itu kepada Tuhan Yesus? Bahwa dia akan datang dan dia akan datang untuk kedua kali lagi. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan Yesus akan datang menjadi hakim untuk kita semua? Maka apabila kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus dan pengharapan kepada Tuhan Yesus, kita pun seperti di ayat 4, persembahan kita, kalau kita lihat di situ ya, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem di ayat 4 akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu. Persembahan yang diberikan dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan coba bicara kepada kita melalui Maleaki pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita melanjutkan kepada penjelasan dan juga tantangan, kita harus mencoba mengintrospeksi kepada diri kita, apakah kita sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Apabila kita sudah mengerti, maka yang kedua, Maleaki mencoba memberikan penjelasan pada waktu itu. Tuhan melalui Maleaki memberikan penjelasan di ayatnya ke-6 dan ke-9, kalau kita lihat, bahwasannya aku, Tuhan, tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah. Banyak orang yang merasa Tuhan itu berubah, dulu itu seperti apa, sekarang seperti apa, nantinya seperti apa gitu. Tapi di situ dikatakan bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Dia memberikan suatu janji kepada setiap dari kita bahwa dia tidak pernah berubah. Amin? Dia tidak pernah berubah. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku. Dari dulu kamu nggak taat kepadaku. Tapi aku tetap setia. Kalau kamu mau bertobat kapanpun, aku siap, kata Tuhan. Aku tidak pernah berubah. Dan di situ dikatakan, maka aku akan kembali kepadamu, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Beberapa hal yang sering ditanyakan soal perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kita melihat Alkitab kita ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan pada hari ini kita melihat perjanjian lama. Dan pada saat kita melihat perjanjian lama, di situ dikatakan persepuluhan, persembahan khusus, dan sebagainya. Dan orang-orang sering bertanya, apakah perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda? Tuhannya berbeda. Apakah hukum Taurat itu masih berlaku di dalam masa perjanjian baru seperti kita pada hari ini? Apakah hukum Taurat masih berlaku? Ada yang bisa menjawab? Yes? Apakah hukum Taurat masih berlaku? Yang merasa hukum Taurat masih berlaku, coba angkat tangan. Oke. Beberapa ya. Yang merasa hukum Taurat tidak berlaku, angkat tangan. bingung ya. Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan ya.
Karena kalau kita melihat persepuluhan, memang tidak ada kata persepuluhan di dalam perjanjian baru. Ini menjadi suatu pertanyaan pada saat kita berbicara bukan hanya soal persembahan, tetapi banyak hal. Apakah hukum Taurat itu masih berlaku terhadap anak-anak Tuhan di tahun 2025? Itu kan yang menjadi pertanyaan ya. Dan di situ dikatakan, Tuhan tidak pernah berubah. Nah, kalau untuk setiap dari kita yang mengerti Alkitab, kita mengerti bahwa sebenarnya persepuluhan itu ada sebelum adanya hukum Taurat. Pada waktu itu, pada saat Abraham menyelamatkan Lot, dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek pada waktu itu. Oleh karena itu, kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dari awal penciptaan sampai sekarang dia tidak pernah berubah. Dan dia menginginkan anak-anaknya selalu taat. Ada hukum Taurat, tidak ada hukum Taurat, Tuhan kita tidak pernah berubah. Dalam hukum Taurat memang bangsa Israel diharuskan memberi persepuluhan. Maka kita tahu dalam gereja perjanjian baru pun, walaupun tidak ada persepuluhan di dalam kalimat, di dalam ayat-ayat perjanjian baru, tapi kita diminta untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Kita diminta untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Namun yang menjadi perbedaan adalah kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, setiap persembahan itu seperti transaksional dengan berkat-berkat jasmani. Ya. Kalau kita melihat di perjanjian lama itu, kalau kita memberikan maka hasil panen kita baik gitu ya. Tuhan memberkati kita. Tapi kalau kita lihat di dalam perjanjian baru pada khususnya, pada waktu kita memberikan kepada Tuhan yang terbaik, termasuk hidup kita sebenarnya, berkat-berkat itu bukan hanya berkat-berkat jasmani, tapi Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita sukacita, damai sejahtera, dan banyak karunia-karunia dan berkat-berkat lain yang Tuhan berkati kepada kita. Jadi kalau kita melihat di dalam hukum perjanjian baru, kita mengerti bahwa hukum yang kita pakai adalah grace, which is anugerah. Tuhan memberikan itu kepada kita cuma-cuma. Dan ini pertanyaan saya, kalau tadi kan agak bingung ya apakah kita dalam hukum Taurat atau tidak. Sekarang pertanyaan saya, kalau kita hidup di dalam hukum grace atau anugerah, apakah itu lebih mudah? Yang merasa hidup dalam hukum anugerah lebih mudah, angkat tangan daripada hukum Taurat. Grace, easier or harder than hukum Taurat? Easier? Oke. Siapa yang bilang lebih sulit? Siapa yang bilang lebih sulit? Grace lebih sulit daripada hukum Taurat. Ada ya? Nah saudara, hidup dalam anugerah, itu artinya kita mengerti bahwa kita itu sebenarnya, kalau dahulu itu kita mengikuti hukum Taurat, harus A, harus B, harus C, harus D. Di dalam hukum grace, kita sebenarnya harus mengakui bahwa kita sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Tuhan. Oleh karena itu di dalam Alkitab dikatakan hidup kita bukan milik kita lagi. Apakah lebih mudah? Enggak lebih mudah, saudara. Jadi kalau kita punya kesehatan, apakah kesehatan itu milik kita? Kalau kesehatan itu milik Tuhan, apakah kita akan menjaga diri kita? Kalau kita tahu kesehatan kita milik Tuhan, kita harus olahraga kira-kira enggak? Makan kita seperti apa? Ya kan? Apakah boleh kita merokok? Hidup kita punya Tuhan nih. Bukan punya kita lagi. Kalau kita punya uang, kira-kira beda ya. Kalau uang itu milik kita, kita boleh beli apapun yang kita mau, betul ya? Tapi kalau duit itu titipan, pasti kita lebih ragu-ragu untuk makainya, benar nggak? Misalnya bilang, Aswin, saya titip duit ya, tolong diinvestasikan.
pasti saya hati-hati karena satu hari saya akan ditagih oleh orang tersebut. Benar kan? Artinya, kalau hidup kita bukan milik kita lagi dan uang ini bukan milik kita lagi, harusnya kita lebih hati-hati dalam memakai keuangan kita. Amin? Nah, begitu juga dengan waktu kita. Pada waktu pagi hari, kita males, atau misalnya kita memakai waktu kita 6 jam di dalam sosial media setiap hari dan sebagainya. Apakah waktu itu punya kita atau waktu itu punya Tuhan? Kalau waktu itu punya Tuhan, berarti setiap pagi kita kan cek log. Cek log kan? Absen. Tuhan, waktu ini sekarang punya Tuhan. Nah, kalau kita malas-malesan, artinya kita korupsi kepada Tuhan. Benar nggak? Benar nggak? Waktu ini punya Tuhan loh. Kita kan kalau kerja itu kontrak kerja tuh. 8 jam harus produktif di dalam pekerjaan. Benar nggak? Nah, kalau kita hidup kita sudah milik Tuhan, 24 jam waktu kita adalah punya Tuhan. Kalau 24 jam punya Tuhan, kita nggak boleh korupsi waktu. Amin? Nah, apakah kehidupan dalam anugerah lebih mudah? Enggak, ya. Itu jawabannya enggak, ya. Maka oleh karena itu, di dalam perjanjian baru pun kita diberikan berkat-berkat bukan hanya seperti burung pipit yang dipelihara, tapi Tuhan memberikan kita damai sejahtera, Tuhan memberkati kita dengan kelancaran di dalam keluarga kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan menyertai kita, memberikan sukacita, begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kesehatan kita yang kadang-kadang kita sulit untuk mengucap syukur dari hari ke hari, ya. Tapi ada ininya ya, ada embel-embelnya, tapi nanti tantangannya kita lihat ya. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kekristenan saat ini, kalau kita melihat Roma 12 ayatnya yang pertama dikatakan, supaya kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita gitu ya, sebagai persembahan yang hidup. Pernah dengar kan? Tubuh kita adalah persembahan yang hidup, pernah dengar? Amin? Amin ya. Jadi persembahan kita bukan hanya perpuluhan. Kalau persembahan kita hanya perpuluhan, hanya duit aja, kasihan. Gitu. Kalau kita pikir duit itu begitu berharga, kasihan kita, gitu. Tapi lebih daripada persembahan kita, lebih daripada perpuluhan kita, Tuhan itu ingin kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita yang hidup. Hubungan kita dengan suami dan istri, hubungan kita dengan anak, Tuhan mau itu. Tuhan mau itu menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau di sini ada hubungan suami istri yang tidak baik, yang tidak rukun, apakah kita mempersembahkan hubungan itu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup kira-kira? Pada saat kita mempersembahkan itu kepada Tuhan, kira-kira rasanya gimana? Gitu. Apabila ada hubungan kita dengan anak kita yang nggak baik, retak, kita kurang mendidik mereka, anak kita juga kurang ajar kepada orang tuanya. Bagaimana pada waktu kita persembahkan itu kepada Tuhan? Rasanya hati kita seperti apa kira-kira? Apakah penuh dengan rasa percaya diri atau rasa malu kepada Tuhan? Pekerjaan kita, apakah kita sungguh-sungguh melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan kita? Pengaturan uang kita seperti yang tadi kita bicarakan. Apakah kita sungguh-sungguh bisa membuat laporan keuangan kita lalu kita persembahkan kepada Tuhan? Dan gak malu dilihat sama Tuhan laporan keuangan kita? Atau jangan-jangan kita malu pada saat kita persembahkan kepada Tuhan karena kita begitu munafik di mata Tuhan? Pelayanan kita di gereja, banyak pelayan-pelayan Tuhan yang melayani cuman berbasis kepuasan diri sendiri. Merasa saya hebat kalau melayani, merasa melayani itu suatu keharusan. Apakah memang sungguh kecintaan kita kepada Tuhan, akhirnya kita melayani Tuhan? Dan kita persembahkan itu kepada Tuhan, dan kita tidak malu mempersembahkan itu kepada Tuhan, walaupun pastinya banyak cacat di dalam pelayanan kita.
Tapi hati kita sungguh-sungguh nyata bahwa ini adalah persembahan yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Sekolah kita, kalau memang kita sudah ditebus oleh Tuhan, malu nggak sih kita bawa rapot kita kepada Tuhan? Tuhan, ini rapot saya nih Tuhan. Tuhan lihat, ya kan? Tuhan bilang, ya gue juga tahu lu kemarin ngapain gitu kan. Pada saat kita memberikan rapot kita kepada Tuhan, malu nggak sih kira-kira? Dan segalanya di dalam kehidupan kita tidak terkecuali, apapun itu. Jadi sangat sedih kalau misalnya anak-anak Tuhan itu kecewa hanya masalah duit. Tetapi banyak sekali aspek di dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita serahkan kepada Tuhan. Sedih. Itu adalah persembahan kita kepada Tuhan dan berikanlah itu yang terbaik. Ya. Seperti yang tadi saya ngomong, coba lihat di dalam kehidupan kita semua, apa sih yang kurang? Masih banyak banget yang kurang ya. Saya pribadi juga masih banyak yang kurang, walaupun kata Jacqueline kan, sering asam lambung, tetap makan pedas, ya kan? Udah asam urat, tetap aja nggak jaga makan gitu ya. Kan semua ada obatnya gitu ya. Tapi ya itu bukan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ya. Kesehatan kita pun adalah persembahan kita kepada Tuhan. Amin. Nah yang ketiga, yang terakhir, yang paling penting adalah sebuah tantangan. Kalau kita lihat di ayatnya ke-8, ini kita lihat ya. Ke-8 itu, sampai ayat yang ke-12, Tuhan itu seperti menegur dengan keras dan memberikan tantangan. Di sini dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, katanya. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Lalu dijawab mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Karena waktu itu, bangsa Israel tidak memberikan persembahan yang terbaik. Dan oleh karena itu, akhirnya imam-imam yang melayani tidak bisa hidup. Ya. Akhirnya imam-imam, para pendeta pada waktu itu akhirnya mulai bekerja kembali karena tidak ada uang persembahan dari gereja pada waktu itu. Lalu Tuhan mengutuk bangsa itu dan bangsa itu menjadi bangsa yang miskin dan di situ dikatakan kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Ini menjadi suatu lingkaran setan. Ya. Bangsanya miskin, jadi kalau kasih persembahan dipirit-pirit. Karena dipirit-pirit, Tuhan tidak memberkati. Karena Tuhan tidak memberkati, lebih dipirit lagi. Lalu lebih tidak diberkati lagi menjadi satu lingkaran setan pada waktu itu. Oleh karena itu Tuhan memberikan tantangan di ayat yang ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku dan ujilah aku, katanya. Ini kan sesuatu yang luar biasa kan? Ujilah aku, kata dia. Firman Tuhan Allah semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, dia bilang. Ini luar biasa, ini sebuah tantangan kepada bangsa Israel. Weh, langkah iman pertama, lakukan itu, dia bilang. Aku akan buktikan kepadamu bahwa akulah Allah itu. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Bagi yang punya usaha pasti ngerti. Ya. Bahwa usaha kita itu sebenarnya sangat-sangat, seperti barang pecah belah. Besok habis pun bisa. Nah itu yang dikatakan di ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Jadi bangsa Israel itu berpikir seperti yang saya katakan tadi, ini menjadi sebuah lingkaran setan ya. Kasih segini aja lah buat Tuhan. Tuhan kan nggak tahu kesannya gitu. Ini sebuah hal yang mengecilkan Tuhan pada waktu itu. Mungkin sebagian mikir, nggak usah lah kasih Tuhan. Tuhan kan nggak butuh duit. Kata Tuhan, kalau Tuhan mau menciptakan makanan atau duit dari batu pun bisa, benar nggak? Kenapa kita harus nyumbang kepada Tuhan?
Terus kalau Tuhan butuh duit, apakah namanya Tuhan? Katanya gitu. Mungkin banyak pikiran-pikiran seperti itu di dalam bangsa Israel pada waktu itu. Banyak juga pada waktu saatnya persembahan, mereka mencari kambing-kambing yang cacat ya. Dari 100 kambing dicari yang kakinya satu gitu ya. Yang nggak ada kupingnya gitu. Yang udah borok-borok. Yang udah nggak bisa kawin lagi, yang udah tua gitu ya. Dicari itu yang paling tidak berguna untuk kehidupan keluarganya. Yang nilainya paling sedikit. Berpikir pasti Tuhan ngerti. Saya yakin, karena saya juga mengalami. Kalau kita dimirit-mirit itu persembahan, pasti kita merasa, kan Tuhan ngerti. Karena saya juga pernah di situ. Berpikir seperti ini saya juga pernah. Gitu. Kan Tuhan pasti ngerti kebutuhan saya. Mungkin pada waktu itu orang-orang juga banyak utangnya. Saya juga banyak utang. Tuhan kan pasti ngerti. Keuangan pas-pasan dan sebagainya. Dan sedikit hal kalau kita lihat di sini sebenarnya ini adalah mengecilkan Tuhan. Merasa Tuhan itu memang tidak bisa memberkati kita. Merasa kalau kita memberikan Tuhan itu tidak akan bisa membalas. Seperti merasa kita lebih penting dari Tuhan, kehidupan kita lebih penting dari Tuhan. Merasa Tuhan itu bukan Tuhan yang maha tahu, kalau kita cari yang jelek, Tuhan itu nggak tahu kok. Tuhan tuh bukan maha tahu. Kadang di sini, kadang di situ. Kalau Tuhan lagi di situ, kita pilih domba yang jelek, kita pilih-pilih. Dan kita bisa ngumpet-ngumpet kesannya seperti itu ya. Merasa nasib kita tuh di tangan kita. Tuhan tidak bisa memberkati kita. Dan duit yang kita punya ya karena usaha kita sendiri. Tidak ada campur tangan Tuhan di dalam usaha kita. Kita kerja keras, mati-matian dari pagi sampai malam dapat duit, ya itu duit punya kita. Merasa memang bukan Tuhan yang memberkati kita, ya memang usaha kita sendiri yang memberkati kita. Nah itulah yang dipikirkan oleh orang-orang bangsa Israel pada waktu itu. Tapi ini adalah tantangan untuk setiap dari kita di ruangan ini. Apakah kita siap bukan hanya memberikan apa yang kita miliki, tapi hidup kita satu persatu yang ada di dalam ruangan ini? Seperti yang saya bilang tadi, kalau hanya memberkati barang yang sifatnya dana gitu ya, apa yang kita miliki, kasihan. Ya, di gereja perjanjian baru itu kasihan kalau kita hanya masalah duit aja ribut. Hidup kita, saudara, seluruhnya itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Apa kita siap memberikan waktu kita? Ya. Kadang-kadang hari Minggu, 1 hari ke gereja 2 jam aja susahnya bukan main, ya kan? 2 jam doang, 1 minggu. Lalu kita berharapkan berkat dari Tuhan dan Tuhan bilang, "Woi, 2 jam aja susah. Kira-kira berkat apa yang kamu mau dari aku?" Kan gitu. Kadang-kadang disuruh baca Alkitab, 1 pasal itu berapa menit sih kira-kira? 15 menit, 10 menit. Kalau 1 hari 24 jam, Tuhan minta 10 menit untuk baca aja susah, lalu kita berdoa untuk berkat, sangat sulit. Tuhan bilang, loh bukan begitu caranya. 10 menit aja susah. Kalau 10 menit aja susah, ya udah deh nggak usah 1 pasal. 5 ayat. Bisa nggak 5 ayat? Tuhan tungguin, pantengin 1 tahun. Seminggu, 2 minggu, gugur. Tuhan bilang, ya udah berkatmu 1 minggu, 2 minggu juga gugur. Mau? Enggak kan? Nah itulah kadang-kadang kalau kita memberikan, paling gampang itu memberikan uang ya. Masuk, selesai. Ya kan? Tuhan bilang, baca Alkitab 1 tahun, 1 pasal. Setengah mati, saudara. Susah banget. Ya kan? Nah banyak orang merasa kayak ya persembahan udah cukup.
Enggak cukup. Tuhan mau hidup kita. Amin. Dan di ayatnya ke-10 dan ke-11, kalau kita lihat, Tuhan berkata, bawalah ini sebuah suatu tantangan. Dan yang ke-11 dia katakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Gini saudara, berapa sering di dalam kehidupan kita itu, kalau saya mereview di dalam kehidupan saya ya, harta itu habis bukan karena nggak ada pemasukan. Pernah nggak ngerasa gitu? Pemasukannya ada. Pemasukannya ada nih. Tapi tiba-tiba anak sakit. Biayanya banyak. Pemasukannya ada. Tapi tiba-tiba orang tua sakit. Tiba-tiba mobil ketabrak. Motor hilang. Ya kan? Usaha lagi bagus-bagus. Ya kan? Usaha lagi bagus-bagus. Ada orang yang tidak suka, jatuh. Pengeluaran membengkak. Ya kan? Bayar utang susah. Beternak, bertani, udah lagi bagus, mau panen. Ini saya alami juga ya. Udah mau panen nih, sisa 2 minggu, kena hama. Kena penyakit, habis. Atau pas panen, harganya turun. Sering. Di dalam kehidupan kita itu, akhirnya kita harus benar-benar merasakan bahwa hidup kita itu memang sangat fragile, sangat pecah belah. Saudara merasakan itu nggak sih? Bahwa kehidupan kita tuh sangat pecah belah. Udah nabung banyak, kena penyakit keras, habis. Oleh karena itu, sebagai seorang pengusaha, saya selalu membawa, dan setiap kali saya berbicara di depan umum, saya selalu membawa suatu ayat dari Amsal. Amsal 21 ayatnya ke-11. Saya pengen saudara buka ini karena ini menjadi sangat-sangat penting. Ini memberkati saya selama 20 tahun saya menjadi orang Kristen dan saya pengen saudara juga sungguh-sungguh melihat ayat ini. Amsal 21 ayatnya ke-11. Sorry. Amsal 21 ayatnya ke-31, sorry. Amsal 21 ayatnya ke-31. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin ya. Ayo kita baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Amin. Jadi yang kita bisa lakukan di dalam suatu peperangan adalah mempersiapkan kuda. Tetapi masalah kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Ini sesuatu yang harus kita pegang teguh bahwa seberapa hebatnya kita harus sadar bahwa kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Tapi kalau kita tidak mengerti bahwa Tuhan adalah sumber segala kemenangan, maka sia-sialah usaha kita semua di sini. Sia-sia. Pekerjaan kita sia-sia, keluarga kita sia-sia, apapun itu sia-sia. Kita harus mengerti bahwa kita bisa mengusahakan kerukunan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kita bisa usaha, di dalam pekerjaan kita bisa kerja keras, di dalam gereja kita bisa melayani dengan luar biasa. Tapi kita harus mengerti bahwa kemenangan selalu berasal dari Tuhan. Amin. Oleh karena itu, saudara, terima tantangan Tuhan pada pagi hari ini. Give your best. Kasih yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan jasmani dari yang memang Tuhan berkati dan memang seluruh kehidupanmu milik Tuhan. Kalau kita mempersembahkan sesuatu, kita harus sadar bahwa memang Tuhan yang memberikan kita kemenangan itu. Tuhan yang memberikan berkat itu kepada kita kok.
Kenapa harus dipirit-pirit? Hidup kita di sini, di dalam ruangan ini, kita juga harus tahu bahwa hidupan kita ini diberikan oleh Tuhan. Kalau kita bisa bangun pagi hari ini, itu adalah berkat dari Tuhan. Kalau kita diberikan berkat dari Tuhan, kenapa sih harus hitung-hitungan sama Tuhan? Capek, gereja, baca, ini capek. Hitung-hitungan gitu. Tuhan bilang, kamu hitung-hitungan, ya aku hitung-hitungan. Ya. Selain itu, kehidupan kita setiap hari ambil tantangan ini ya. Saya pengen saudara tuh sungguh-sungguh mengambil tantangan pagi hari ini. Bangun kehidupan yang mengutamakan Tuhan. Baca Alkitab, bangun kehidupan doa. Bagi saudara yang tidak punya kehidupan doa, coba deh punya kehidupan doa. Coba aja punya kehidupan doa. Semakin hari kita coba terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya nggak apa-apa, hari ini masih dalam dosa, besok coba terapin. Besok coba terapin lagi, besok coba terapin lagi. Jatuh, coba bangun. Coba terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Semakin hari semakin kudus, maju terus gitu. Coba deh, saya pengen. Ini tantangan Tuhan pagi hari ini. Di dalam keluarga, tanya Tuhan bagaimana saya sebagai bapak misalnya. Saya punya anak 4 ya. Bagaimana saya sebagai bapak? Bagaimana saya sebagai ibu? Bagaimana saya sebagai istri? Sebagai suami? Apakah saya bisa mempertanggungjawabkan tugas saya ini kepada Tuhan gitu? Kalau Tuhan datang nanti malam gitu ya, bisa nggak sih kita mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan? Tuhan, ini saya sebagai suami saya A, B, C, D, E. Tuhan bilang hebat, ya kan? Apa Tuhan bilang, ampun. Udah puluhan tahun masih begini aja. Kok begitu? Keuangan kita. Tanya Tuhan, kalau hari ini saya diberkati dengan uang yang kita miliki pada hari ini, bagaimana kita harus memakainya? Bagaimana memegang uang yang dipercaya oleh Tuhan, yang bukan milik kita tuh harusnya seperti apa sih kira-kira? Waktu kita bangun kehidupan kita, kebiasaan ibadah, bangun kehidupan pelayanan, bukan karena orang lain, tapi karena memang itu wajar kecintaan kita kepada Tuhan. Melayani itu bukan sesuatu yang gak wajar. Kita harus mengerti itu. Dan rasa hormat kita kepada Dia yang memang sanggup memberikan dan menarik kapanpun Dia mau. Dan saya selalu menantang ini saya akan mengakhiri khotbah, tapi saya selalu menantang. Saya selalu menantang kepada setiap orang yang ada di sekitar saya. Saya bilang begini, coba tes, ini suara saya, satu ya. Tes, oke, saya selalu bilang, coba serahkan hidupmu seperti hari ini ya, sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. 6 bulan aja cobain, saya bilang. Kan susah ya, orang bilang sama saya, Win, gimana sih misalnya cara memiliki suatu kehidupan yang bisa disertai, dipimpin dan diberkati oleh Tuhan? Saya bilang, coba serahkan hidupmu kepada Tuhan 6 bulan aja. 6 bulan baca Alkitab setiap hari, bangun kehidupan doa, dan coba terapkan firman Tuhan dalam hidupmu. 6 bulan aja. Saya pernah bercanda dengan teman saya, dan teman saya bilang begini, gimana kalau seminggu aja? Saya bilang, lah kita di dalam perusahaan, kalau sewa konsultan marketing, ya, itu kita harus terapkan program dia selama 6 bulan sampai 1 tahun baru kita bisa lihat hasilnya, betul nggak? Nah kalau ikut Tuhan, seminggu mau dapat apa? Nggak ada yang instan. Maka saya selalu bilang, coba 6 bulan aja, atau 1 tahun kalau saudara kuat, coba bangun hubungan kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang,
pada jemaat melalui Maleakhi pada waktu itu, ujilah aku. Kalau saudara mengambil tantangan ini, ambil tantangan ini. Coba 6 bulan ke depan kita sungguh-sungguh membangun hubungan yang setia kepada Tuhan. Tidak ada yang instan, tetapi ketaatan kita kepada Tuhan yang konsisten akan membuktikan bahwa pemeliharaannya sungguh nyata di dalam kehidupan saudara. Amin. Maka saya akan menutup dengan ayat terakhir yang sangat-sangat melegakan kita. Dikatakan, aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang-belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Dan saudara akan melihat ayat 12, segala bangsa, semua orang akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan alam semesta. Mari kita berdoa.